korek, bener ada nggak ada? Ada. Itu yang saya pegang, itu otentik. Nah, gitu. Nanti ngomong gitu-gitu aja, lebih gitu, tapi ya ono dukone ibu, ono sing legality ditunggangi. Apakah Pak Pacul tuh nggak cocok sama Pak Ganjar? Itu loh, beda ini. Tapi sekarang kau lihat, kawan-kawan PD tahu banget betapa saya full support keputusan Ketua Umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini, Leonardo Sirait, di channel kesayangan kita ini, Sirait Media, Opini Bang Leo. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas hal yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama. Kemarin Pak D Bambang Pacul tidak terlihat di acara HUT PDIP. Ternyata beliau hadir di kantor DPC PDIP Perjuangan di Jawa Tengah. Di sini tertangkap jelas dengan kamera Pak D Bambang Pacul begitu murung ya, dari ngelihat ekspresi mukanya. Begitu sedih mendengarkan pidato Ibu Megawati walaupun secara virtual. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama langsung aja kita saksikan video berikut ini. Semua pendiri bangsa, apa ada yang sekarang? No. Sini, kalau mau berdebat, monggo, diduain aku. Contoh, ketika BPUPK, saya suruh korek, bener ada nggak ada? Ada. Itu yang saya pegang, itu otentik. Nah, gitu. Nanti ngomong gitu-gitu aja, lebih gitu, tapi ya ono dukone ibu, ono sing legality ditunggangi. Apakah Pak Pacul kenal? Pak Pacul termasuk tadi. Pacul, jangan kamu apa mata? Utut Pacul, ngono ya? Iya. Ya, kena spray itu lah. Biasa namanya ibu kan kadang mau marahi putra-putranya kan wajar aja. Ya, duka sidik adalah mereka menyemangati. Kalau kita nggak ditunggangi ibu ketua umum, malah bingung dewe. Gitu loh. Nah, jenenge malah stres. Yang ditunggangi kan ibu berarti kan ada atensi sama kita. Gitu loh, bos. Ya, tidak ada yang lain. Pak, mengenai instruksi pilihan bagi kota dan provinsi harus linear itu seperti apa? Oh, enggak. Di kabupaten kota kan bisa koalisi seperti itu, terus penegasannya seperti apa? Misalnya kota Semarang dengan gubernur linear, ya, di kota Semarang single, di gubernur kan juga single, kemudian nomornya foto-foto hiji nih, set menyambung bisa, tapi tidak misalnya dengan wilayah lain. Contoh mana Pak Pacul? Ya contoh misalnya dengan saya kok ini lah ini air rasa tuh pada Semarang, pada Semarang kan orang inline ya, gimana ya, saling memahami lah kawan-kawan bahwa yang namanya ngesti mau kampanye sendiri ya boleh kan, gitu loh. Jadi kawan yang lain kampanye boleh, begitu aja, enggak apa-apa toh. Pak Pacul tuh nggak cocok sama Pak Ganjar, itu loh, beda ini. Tapi sekarang kau lihat, kawan-kawan PD tahu banget betapa saya full support keputusan Ketua Umum. Seorang kesatria harus tahu betul antara tugas dan perasaan pribadi. Yang ngajari siapa? Mentor saya Pak Cip almarhum. Pak Cip ini ketika jadi sekjen partai, Ibu Ketua Umum tanda tangan rekomendasi untuk Gubernur DKI, namanya Pak Yos Sutioso. Kok Yos Sutioso? Jenderal Sutioso. Ibu pindah luar negeri, diberikan Pak Cep untuk ditanda tangan. Jadi Pak Cep
raksasa hanya menghasilkan malapetaka. Kita tidak bisa menyebutnya sekedar kesalahan teknis. Ini kegagalan sistemik, kegagalan dalam perencanaan, eksekusi, dan pemahaman tentang apa arti sesungguhnya dari ketahanan pangan. Mari kita petakan secara jernih apa saja sumber kegagalan yang menguras anggaran besar itu. Pertama, salah memilih lahan. Kita semua tahu bahwa tanah adalah faktor terpenting pertanian. Di Kalimantan Tengah, proyek food estate memaksakan lahan gambut dan kawasan lindung menjadi lahan pertanian. Lahan gambut punya fungsi ekologisnya sendiri untuk menjaga keanekaragaman hayati yang tidak cocok dijadikan lahan pertanian intensif. Citra satelit menunjukkan bahwa di desa Tawai Baru, 700 hektar tutupan pohon hilang demi proyek ini. Di Gunung Mas, 18.000 hektar habitat orangutan Kalimantan kini terancam. PDIP itu dari dulu memang nggak pernah suka dengan program food estate. Nah, gua nggak tahu kenapa, apakah memang banyak pengusaha di dalamnya yang berkecimpung di dalam bidang importir pangan. Nah, gua nggak ngerti juga karena gua nggak nyari datanya. Tapi yang jelas program ini memang harus berlanjut karena menurut data dunia saat ini sedang mengalami krisis pangan. Di Amerika, di Eropa itu harga pangan sudah tinggi sekali. Kita pun sama, beras lagi naik, harga sayuran, harga cabai pun lagi naik. Kenapa? Karena kita udah lihat sendiri kan, saat ini iklim tuh nggak jelas. Sekarang aja kemarauannya berkepanjangan. Nah sekarang kalau kalian bilang program food estate itu ditiadakan, lu siap-siap mati kelaparan. Tidak ada keberhasilan yang sekali jalan, butuh berkali-kali. Lu udah pernah SD kan? Lu pasti inget dong, ini lampu bisa terjadi setelah ribuan kali percobaan loh. Lu jadi jago masak rendang setelah berapa kali nyoba coba. Kadang-kadang malah udah 5 kali aja masih keasinan. Sekarang lu nganggep program food estate simsalabim. Bu Mega, Ya, ini Bu, ada yang bertanya salah satu netizen Bu. apa tuh? Kata dia, Bang, coba tanya ke Mak Banteng, siapa yang menjual Indosat ke asing katanya Bu. Siapa Bu? Jawab aja Bu, nggak apa-apa. Saya hanya menanyakan pertanyaan dari netizen aja. Jawab aja, kenapa sih Bu? Emang siapa Bu yang menjual? Aku kalau kayak gini suka mau nangis. Mohon maaf Bu, saya nggak ada maksud untuk bikin Ibu sedih. Saya hanya menanyakan pertanyaan dari netizen aja. Kalau Ibu mau marah no sama yang nanya, bukan ke saya ya Bu. Saya sebetulnya tidak marah. Iya, kalau mau tahu marah saya, ya nggak kayak gitu. Kalau ada yang membuli Ibu, apa reaksi Ibu? Orang yang bully-bully itu, seperti tadi akan saya ulangi, di dalamnya itu tidak ada etika dan moral. Nah lo yang bertanya tanggung jawab ya, undang aja Bu sekalian Bu. Daripada bully saya mau datang sini deh, ketemu saya. Kamu tahu nggak sejarah bagaimana bisa PT Indosat yang dulunya punya Indonesia bisa jatuh ke tangan investor asing? Mari ini kita bahas. Setelah Indosat dibeli di era Soeharto, Indosat akhirnya dijual di era kepemimpinan Ibu Megawati dengan alasan pembayaran hutang negara. Indosat dibeli oleh perusahaan asal Singapura. Padahal saat itu Indosat tergolong BUMN yang menguntungkan saat dijual pada tahun 2022. ST Telemedia merogoh kocek 5,6 triliun rupiah untuk membeli 41,94% saham. 5 tahun kemudian justru ST Telemedia yang memperoleh keuntungan 3 kali lipat setelah menjual seluruh saham Indosat yang dibeli dari Indonesia kepada Qatar Telecom CSQ. Kabar ini pun membuat publik naik pitam. Saat itu Qatar Telecom merogoh 16,7 triliun untuk membeli saham Indosat dari perusahaan asal Singapura. Ya, begitulah akhirnya
perempuan cantik, karismatik, pintar. Kira-kira siapa ya? Cuaks, komen di bawah. Katanya mau memberantas korupsi, giliran koruptornya ditangkap malah dibela dengan alasan tuh yang nggak masuk akal banget, malah beralasan kayak ya namanya juga berlawanan politik. Hello, yang berlawanan politik akan terintimidasi. Ya gitulah, kalau lu jujur, kalau lu bersih ya bersih aja. Koruptor, ya tetap koruptor. Kalau gua boleh jujur ya guys, buat gua, mau siapapun presidennya, mau siapapun pemimpinnya, hidup gua gini-gini aja, tetap kerja seperti biasanya, tetap macet-macetan dan segala macamnya. Tapi yang gue pikirin apa? Yang gue pikirin adalah rakyat-rakyat di luaran sana yang tidak punya platform dan tidak berani untuk menyuarakan hal-hal seperti ini karena keterbatasan. Nah, betul banget. Komunikasinya, karena keterbatasan pengetahuannya, karena keterbatasan elektroniknya, jadi mereka tidak bisa bersuara. Yang gue pelajari di sekolah adalah DPR itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Sekarang kalau DPR-nya aja korupsi, mau mewakilkan rakyat yang mana? Rakyat yang mana yang diwakilkan? Kalau boleh jujur ya, BLT gue tidak mendapatkan bantuan tersebut. Subsidi bahan bakar kendaraan gue juga nggak dapet. Makan siang gratis gue juga nggak dapet, anak gue juga nggak dapet. Tapi kenapa gue mau bersuara kayak gini? Ya karena yang gue pikirkan adalah rakyat-rakyat yang membutuhkan bantuan tersebut tapi tidak mendapatkan sebagaimana mestinya. Jangan karena mereka adalah rakyat kecil, rakyat pedalaman, rakyat yang tinggal di daerah-daerah terpencil, terus jadi bisa dengan seenaknya diinjek-injek sama pemerintah. Bisa dengan seenaknya diinjek-injek ya, ditipu, dibohongi oleh para pemimpin-pemimpin negara. Dan yang gue yakini dari dulu, politik itu memang tidak 100% bersih. Sama halnya dengan bisnis, tidak ada bisnis yang 100% bersih. Tidak ada pemimpin yang 100% sempurna dan tidak ada 100% negara yang bersih, yang sempurna, nggak ada. Karena yang gue yakini kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Tapi setidaknya dengan ada presiden, dengan ada pemimpin, dengan ada Dewan Perwakilan Rakyat, harusnya teriakan-teriakan rakyat bangsa negara Indonesia ini bisa sampai ke telinga mereka. Bukan malah jadi digunain mengalokasikan dana untuk demi kepentingan pribadi. Lewat platform TikTok gue ini, apapun yang bisa gue speak up, akan gue speak up. Dan gue hanya berusaha mewakili rakyat yang ingin gue wakilkan. Kalau yang nggak mau diwakilin ya udah nggak usah nontonin konten gue. Kalau memang korupsi ya teman-teman ya, memangnya korupsi jadi bukan masalah politisasi gitu, bukan masalah lawan politik KPK gitu. Walaupun itu Polri maupun itu kejaksaan, pastinya mereka melakukan sesuai prosedur ya. Memberikan tersangka itu nggak main-main, pasti punya kajian dan punya bukti-bukti yang kuat gitu ya. Dan tidak mungkin juga mereka tersangkakan seseorang tanpa mempunyai bukti yang valid atau mempunyai bukti yang otentik gitu ya teman-teman, bukti yang jelas menuju ke arah tersangka gitu ya. Dan untuk masalah program ya Pak Prabowo kemarin yang masalah listrik, subsidi listrik yang diberikan gratis. Nah, ini untuk anak abah seharusnya malu ya, sudah menghujat, sudah menghina Pak Prabowo, dibilang omon-omon, nggak taunya masih memanfaatkan atau masih menikmati juga program Pak Jokowi gitu ya, program Pak Prabowo ya. Begitu yakinnya mereka ya. Saya rasa anak abah maupun ternak banteng yakin gitu ya. Saya pasti yakin anak-anak mereka juga menikmati makan siang gratis nih teman-teman. Oke, cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini. Bagaimana, boleh berikan pandangan kalian di kolom komentar. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking kawan-kawan.
Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.